Sama-sama katakan, Bapakku datang dan kami menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sungguh Engkau membuktikan kesetiaan-Mu bagi kami. Sungguh Engkau membuktikan penyertaan-Mu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh menikmati hari-hari hidup kami karena penyertaan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan bagi kami. Untuk itu kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
Kami ada sampai hari ini, kami boleh bertahan sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari dengan iman naikkan pujian ini, katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap keberadaan hidup kami jemaat. Kami datang dengan pengharapan yang penuh di hadapan Tuhan. Kau yang menyertai hidup kami, Kau yang setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu. Kau buktikan kesetiaan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Dan untuk hari ini doa malam, mari sebelum kita memulai firman Tuhan kita doa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh menerima firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah. Apa yang harus kami kerjakan Bapak untuk kami boleh terus kokoh di dalam Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang penyanyi. Ya penyanyi, dia juga pengarang lagu. Dan dia cukup terkenal memang di tahun 90-an yang bernama Don Moen. Ada orang yang bilang sebutnya Don Moon, ada yang menyebutnya Don Moen. Dia mempunyai satu ungkapan atau satu buah lagu yaitu God is good all the time. Dan Tuhan itu baik setiap waktu. Dan kata-kata ini terus menjadi pengokoh buat kita. Setiap kali kita selalu bertemu dengan orang, God is good all the time God is good. Dan kata-kata ini sangat baik. Ya, kata-kata ini sangat baik karena apa? Disebutkan Tuhan itu baik setiap waktu. Setiap waktu Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, adakah benar-benar kita mengakui dengan lidah bibir kita, dengan hati yang benar bahwa Tuhan itu baik? Mari kita baca mulai firman Tuhan. Mazmur 51 ayatnya yang ke-14. Mazmur 51 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sekali lagi saya bacakan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ini hal yang menarik karena apa? Mazmur 51 ini adalah mazmur pengakuan dosa daripada Daud.
pada saat Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan tentang apa yang dia lakukan bersama Batsheba, dan dia sudah membunuh Uria, seorang salah satu pahlawannya dia bunuh hanya untuk mendapatkan Batsheba. Dan akhirnya dia diberikan teguran oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan satu tanda bahwa dia akan mengalami hal yang kurang pas, yaitu anak yang dilahirkan oleh Batsheba akan meninggal. Tapi yang menarik di sini ada kata-kata yang menyebutkan pada kita bagaimana ungkapan pengakuan dosa Daud itu disebutkan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ada hal yang menarik di sini. Loh, kok bisa? Kok harus minta Tuhan membangkitkan semangat kegirangan lagi atas selamat yang daripada Tuhan? Seringkali secara konteks ini yang kita sebutkan ini ekstrim banget. Kenapa saya sebutkan ekstrim? Karena jelas sekali, loh biasanya kan selamat daripada Tuhan itu kan pasti menyenangkan, pasti oke, pasti membuat kita bersuka cita. Tapi kok bisa Daud mengatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Itu berarti kita mempunyai satu situasi di mana diselamatkan dari Tuhan, kita gak ngalamin kegirangan. Kok bisa ya? Dan ini yang kita mau pelajari lebih jauh. Nah, untuk kita bisa mempunyai hal yang lebih jelas dalam hal ini, maka kita mau lihat dulu di 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-32 dan 33. 2 Samuel 18, 32 dan 33, izinkan saya membacakannya buat Bapak Ibu. Dua Samuel 18, 32, 33. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya baru dapat ngeh atau istilahnya baru tersadarkan dengan kata-kata Mazmur 51 ayat 14 itu, Daud ngomong bangkitkanlah kegirangan. Dan ini kita ditunjukkan melalui 2 Samuel 18, 32 ayat 3, 32 dan 33 tadi, bahwa ternyata Daud pernah mengalami hal yang tidak pas. Karena apa? Pada saat terjadi setelah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud, setelah itu dia mengalami banyak hal, yaitu termasuk salah satunya adalah Absalom memberontak. Absalom itu anak kesayangan. Absalom itu adalah orang yang sangat-sangat diharapkan bisa menggantikan Daud. Tetapi dalam kenyataannya Absalom menusuk Daud dari belakang dan mencoba untuk merebut ke tahtanya dengan cara memberontak. Dan akibatnya terjadi peperangan antara Daud dengan Absalom. Memang Daud pernah bilang sama Yoab dan semua tim yang ada atau tentaranya untuk tolong berikan keringanan lah kepada si Absalom ini. Tapi apa yang terjadi, Absalom dalam proses peperangan itu terjadi atau dibunuh dan terbunuh tepatnya, dan kemudian dia dilaporkan tentang Daud, tentang kematian Absalom kepada Daud. Daud menjadi sedih. Tadi kita baca di dalam 2 Samuel 18 ayat 33 tadi. Terkejutlah raja dengan sedih. Ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Kok jadi berkabung? Kok Daud yang seharusnya merasa menang, kok jadi berkabung? Kita lihat di dalam 2 Samuel 19 ayat 2 dan 3. Kelanjutannya kita ke bawah ya. 2 Samuel 19 ayat 2 dan 3 kita baca. Saya izinkan saya baca. 2, 3. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara.
sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Hal yang menarik terjadi, padahal antara Daud atau tentara-tentara Daud itu melawan tentara-tentara yang ngepro sama Absalom, dan itu seperti terjadinya peperangan seperti pada umumnya. Harusnya sebagai orang yang menang dia bersukacita. Tapi ternyata Daud tidak bersukacita. Daud merasa sedih. Bahkan dia bilang, kalau bisa aku aja deh yang mati, Absalom menggantikan engkau. Hal ini menjadi kurang pas karena apa? Seharusnya kemenangan peperangan itu membuat sukacita yang besar. Dan lebih lagi yang harus kita tahu bahwa Daud itu dekat dengan Tuhan. Maka dia seharusnya bersukacita karena dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itulah makanya yang menjadi menarik karena Mazmur 51 ayat 14 tadi mengatakan, atau bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Selamat daripada Tuhan, kita gak bersuka cita. Pertolongan daripada Tuhan gak membuat kita sukacita. Apa yang salah daripada Daud, Pak? Daud kan sayang sama Absalom, benar. Emang gak salah, memang boleh kok menyayangi anak. Apalagi anak kesayangan. Absalom itu adalah orang yang dikatakan sangat bagus sekali perawakannya, ganteng dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan, Daud ini memberi porsi kepada Absalom lebih daripada Tuhan. Tuhan yang sudah selamatkan dia dari segala penyakit, dari segala hal yang tidak pas daripada Daud, menghadapi tantangan-tantangan dan sebagainya. Tapi pada saat Tuhan sudah menolong dia melewati masa yang paling sulit, yaitu Absalom, Tuhan dinomorduakan oleh Daud. Dia kasih porsi Absalom lebih besar. Sehingga porsi Absalom yang lebih besar ini membuat dia menjadi orang yang berkecil hati, gak sukacita. Dan di hadapan Tuhan itu berarti dia tidak menghargai pertolongan Tuhan yang sudah menyelamatkan Daud. Sehingga dia tidak bergirang. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Betapa sering kita juga ngomong sama Tuhan, Tuhan coba ya tolong aku ya Tuhan. Kita sudah doa minta sama Tuhan loh, pertolongan Tuhan, tolong Tuhan. Tapi begitu Tuhan memberikan pertolongan itu, bukan sukacita yang kita datangkan kepada Tuhan dan ucapan syukur kepada Tuhan, kita malah ngomel sama Tuhan. Kita nggak puas dengan Tuhan, kita bersedih hati. Bahkan kita katakan, aduh andaikan saja aku enggak dapat pertolongan kayak gini. Memang tidak terperucut dari mulut kita mengatakan bahwa kita tidak bersuka cita. Tapi kalau bisa Tuhan kasih yang lain. Bukankah kita sudah berdoa? Bukankah Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita? Tapi kenapa justru kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu membuat kita tidak girang? Oleh karena itu, kata-kata ini seharusnya membukakan pikiran pada kita. God is good all the time. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Betapa sering kita menganggap bahwa pertolongan-pertolongan Tuhan ini bukan membawa kita kepada sukacita, tapi justru membuat kita menjadi duka cita, dan itu di hadapan Tuhan kita melakukan hal yang salah. Oleh karena itu, doa yang disampaikan Daud di dalam Mazmur 51 ayat 14 itu benar. Kita perlu minta dibangkitkan kembali kegirangan. Sudah berapa banyak kemah pemulihan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, bukannya semakin bersukacita, tapi malah kita nggak bersukacita. Kita menganggap ini memang sudah tugasnya Tuhan menolong saya. Ini memang sudah seharusnya. Dan kalau saya dapatkan ini ya memang sudah wajar sebagainya.
Tidak ada lagi kegirangan, tidak ada lagi rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah Engkau berikan padaku Tuhan. Oh terima kasih Tuhan jawaban atas doa ini Tuhan. Aku berterima kasih. Kemana? Kemana rasa girang bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita? Kemana pada saat Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita, kita bilang aku bergirang. Dan semua itu sudah jauh daripada kita karena kita menganggap bahwa semuanya wajib diberikan pada kita. Tapi syukur kepada Tuhan melalui Mazmur 51 ayat 14 ini kita bisa melihat Daud sadar. Daud sadar bahwa di dalam doa itu Tuhan ingin memperlihatkan dan perlunya dibangkitkan sukacita atas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Jemaat Kemah Pemulihan seharusnya kita juga sadar bahwa kita ini juga perlu melakukan hal yang sama. Bersukacita di dalam apapun yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mungkin gak pas dengan yang kita mau, mungkin gak cocok dengan apa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Tapi bisa gak melalui lidah bibir kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan selalu baik. Setiap waktu Tuhan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Izinkan saya membacakannya buat Bapak Ibu. 2, 3, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 serangkai yang tidak pernah bisa dipisahkan. Tugas daripada hamba-hamba Tuhan dan tugas daripada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya menyadari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Betapa kita diminta sama Tuhan untuk bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal ini yang sering kali membuat kita jadi gak pernah merasakan bahwa Tuhan itu baik. Kita gak berani melakukan segala sesuatu karena kita merasa, kok aku cuma dapatnya begini ya. Kok Tuhan cuma jawabnya begini ya? Doaku kok akan banyak Tuhan, kok yang ini saja Tuhan yang dijawab. Maka hilang sukacita kita daripada Tuhan. Hilang sukacita kita karena tidak melihat keselamatan yang daripada Tuhan dengan kacamata yang sebenarnya harus kita lihat dari Tuhan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini ayo bersediakah kita mengatakan kepada diri kita, God is good. All the time, God is good. Tuhan itu baik setiap saat. Setiap saat itu Tuhan baik. Jadi apapun yang saya alami, doa manapun yang saya dapatkan, bahkan sekalipun saya tidak mendapatkan jawaban atas doa, maka kita harus mengatakan Tuhan baik. Izinkan saya memberikan kesaksian. Bulan lalu saya mendapatkan kesempatan untuk melayani satu gereja dan pada saat selesai menyampaikan firman seperti biasa saya mengajak jemaat untuk berdoa. Menaikkan sendiri doa ucapan permohonan ucapan syukur mereka. Lalu kemudian saya mengajak mereka dan membawa doa itu ke hadapan Tuhan, ke hadapan tahta kemuliaan Tuhan. Dan saat itu juga saya belajar berdoa. Saya sampaikan doa ucapan syukur saya kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya harapkan untuk bisa terjadi. Kejadiannya Minggu sore. Tapi 1 jam setelah acara doa selesai atau ibadah selesai, kemudian saya pergi. Dan 1 jam kemudian saya ditelepon dari orang yang saya doakan. Dan dia memberitahukan bahwa ada tugas untuk saya lakukan, bla 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 banyak. Tiba-tiba Tuhan ingatkan,
bukankah ini yang engkau doakan? 1 jam kemudian aku jawab. Dan itu membuat saya bersuka cita, bukan karena jawaban Tuhannya saja, tapi juga karena betapa apa yang dikatakan bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu seharusnya membawa sukacita dan membangkitkan kita dalam kehidupan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengajak jemaat Kemah Pemulihan. Doa yang disampaikan oleh Daud ini juga bisa kita lakukan. Bangkitkanlah ya Tuhan kegirangan yang daripadamu itu atas keselamatan yang Kau berikan padaku. Dan kalau itu kita dapatkan daripada Tuhan, kita jadi semangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani, semangat untuk melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, membuat kita jadi semakin mempercayai betapa Tuhan kita tidak pernah melupakan kita, betapa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan Yesus yang selalu membimbing kita dan menolong kita. Tapi semua itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak kita mendapatkan bagian B-nya dari Mazmur 51 ayat 14 tadi. Ayo kita ulang Mazmur 51 ayat 14, tapi yang sekarang yang B-nya. Pak, izinkan saya membacakannya buat Bapak Ibu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku dengan roh yang rela, ini yang harus juga kita miliki. Jangan gara-gara pertolongan Tuhan yang keselamatan yang daripada Tuhan sudah kita dapatkan membuat kita tidak bersuka cita. Dan semua itu hanya bisa terjadi kalau kita mau mempunyai roh yang rela. Roh yang rela dibentuk sama Tuhan. Karena apa? Mungkin di mata kita apa yang Tuhan berikan pada kita dalam bentuk keselamatan yang daripada Tuhan itu enggak cocok, beda. Tapi percayakah bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita? Dan karena Tuhan memberikannya pada kita, maka kalau kita bisa menyadari bahwa itu adalah datangnya daripada Tuhan, maka perlu buat kita mengatakan, Tuhan aku rela. Aku mau kok Tuhan terima semua ini. Tuhan aku siap kok Tuhan. Aku mau kok melakukannya untuk Engkau. Karena apa? Kegirangan yang daripadamu, keselamatan yang daripadamu ini adalah yang terbaik padaku. Aku rela Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kenapa Daud melakukan doa yang di ayat 14, Mazmur 51 ayat 14 itu dengan lengkap. Dia minta Tuhan membangkitkan kegirangan karena selamat yang daripada Tuhan. Dan juga lengkapi aku Tuhan dengan roh yang rela. Tanpa kerelaan daripada hati kita, jemaat Kemah Pemulihan. Untuk Tuhan bentuk. Untuk Tuhan atur, untuk tidak memberikan kesempatan yang lebih daripada yang harus diberikan kepada orang. Jangan gara-gara hal-hal yang baik itu atau hal-hal yang lebih penting itu mengalahkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan seperti Daud memberikan porsi kelebihan kepada Absalom lalu merasa pertolongan Tuhan itu membuat dia tidak ada artinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita buka Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Izinkan saya membacakannya buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau.
Hati yang rela baru bisa diberikan, atau kepada hati yang rela ini baru akan menjadi berarti buat kita kalau kita mau rela dibentuk oleh Tuhan. Roh yang rela ini adalah salah satu bentuk untuk kita mau bersedia diajar lagi. Jangan merasa diri kita adalah hebat, jangan merasa karena kita sudah S3 atau S4 atau apapun dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa gak perlu lagi saya diajar. Jangan. Roh yang rela inilah yang akan membuat kita menjadi sadar diri bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu kapan memberikan saya 10. Tuhan tahu kapan Tuhan memberikan saya 50. Tuhan tahu kapan saya membutuhkan hanya 3. Dan ini yang harus juga kita miliki. Relakah kita untuk dibentuk sama Tuhan? Dan jangan merasa bahwa kalau kita ini sudah berusia usia senior dan sebagainya, kita tidak mau lagi dibentuk sama Tuhan, jangan. Atau kita merasa diri, oh saya masih muda, rasanya nggak pas deh Tuhan akan menolong saya atau membentuk saya, nggak bisa. Kerelaan hati itu adalah bagaimana kita mau memberikan roh Allah di atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau roh Allah sudah di atas kita, maka kita ini akan mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku, aku mau. Maka kalau itu yang dilakukan pada kita, maka kita jadi bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan mau mengarahkan kepada kita kemana. Jadi kita sadar, kita bisa melakukannya karena kita tahu bahwa Dialah Raja, kita hamba. Jangan pernah merasa bahwa karena kita ini adalah orang yang sudah punya kedudukan di perusahaan, lalu kita nggak bisa lagi diatur sama Tuhan. Jangan. Tapi seharusnya apapun posisi kita, kita harus katakan, Engkau Raja, aku hamba. Maka kita harus bisa sadar betapa kegirangan dari keselamatan daripada Tuhan itu adalah hal yang penting. Dan roh yang rela itu yang akan membuat kita bisa jadi bersyukur. Dan selalu mengatakan, God is good all the time. All the time, God is good. Sampai di mana? Jemaat Kemah Pemulihan. Bersediakah kita mengatakan, Tuhan Engkau selalu baik. Dan aku bersuka cita ya Tuhan dengan apapun yang Engkau berikan padaku. Aku selalu bersuka cita Tuhan karena aku rindu Engkau selalu aku muliakan. Itulah yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Mazmur 118 ayatnya yang ke-28 dan 29. Ini yang dikatakan oleh Daud atau pemazmur. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lihat bagaimana Daud bisa bersyukur atau pemazmur bisa bersyukur karena dia menyadari Allahku Engkau. Dia sadar bahwa dia adalah hamba, dia sadar bahwa meskipun dia raja, dia tetap menyatakan diri saya hamba. Jadi dari sini kita boleh belajar Kemah Pemulihan, apapun posisimu, bagaimanapun situasimu, sadari bahwa Dia adalah Allahmu. Allah yang kau kenal karena Tuhan Yesus, Allah yang kau kenal karena pengorbanan Yesus sudah diberikan pada kita. Keselamatan yang daripada Tuhan Yesus sudah diberikan pada kita. Bersediakah Kemah Pemulihan mengucap syukur untuk semua ini? Jangan gara-gara gak cocok, hasilnya gak sesuai. Doa kita merasa bahwa kok gak dijawab dengan tepat. Jangan. Tapi dengan hati yang rela, kita mau mengatakan ada kegirangan karena keselamatan yang daripada Tuhan itu. Sehingga kita juga bisa berkata, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kerendahan hati inilah yang Tuhan harapkan untuk boleh ada di dalam jemaat Kemah Pemulihan.
Dengan demikian kita jadi bisa menyadari, saya ini hamba, Engkau Raja. Saya ini hamba, Engkau adalah Allahku yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, jadi kita bisa ngomong sama orang-orang, ayo God is good all the time God is good. Jadi bukan karena hanya ungkapan saja, tapi kita menyadari memang benar Tuhan itu baik setiap saat dan setiap saat Tuhan baik. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk boleh melihat bahwa segala sesuatu ini datangnya daripada Tuhan. Dan kalau kami boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk boleh bergirang hati, bahwa kami ya Tuhan untuk kami boleh melihat bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Dan juga yang penting Tuhan kami rindukan, berikan kami roh yang rela dibentuk Tuhan, rela untuk diatur oleh Tuhan, rela Tuhan untuk melihat segala sesuatu lebih besar bagimu dan Engkau lebih tahu dan lebih paham untuk kehidupan kami yang ke depan. Jangan Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang membuat kami akhirnya mencuri kemuliaan-Mu dan kami tidak lagi mengucap syukur karena pertolongan daripada-Mu Tuhan. Hanya karena kami merasa orang-orang di sekitar kami lebih penting daripada Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari apa yang dialami oleh Daud terhadap Absalom Tuhan. Tidak seperti Daud yang mengatakan, oh Absalom meskipun dia sudah memberontak, meskipun dia sudah melakukan hal yang buruk. Tapi dia katakan, aku mengasihimu, oh aku rela mati. Tapi justru Tuhan dengan apa yang dialami Daud sebenarnya mengecewakan Engkau karena dia tidak melihat pertolongan-Mu lebih penting daripada Absalom. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak melihat segala sesuatu dari kacamata-Mu. Oleh karena itu juga Tuhan kami minta ampuni dosa kami, layakan kami. Dan juga kami rindukan Tuhan bahwa kami Tuhan untuk boleh mempunyai roh yang rela untuk dibentuk dan kami boleh terus belajar mengucap syukur. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati mereka semua Bapak Jemaat Kemah Pemulihan, baik di Ponorogo, Madiun maupun yang ada di Nganjuk Tuhan. Yang ikut doa malam hari ini Bapak, biarlah Tuhan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Perkenankan mereka berdoa di hadapan Engkau saat ini Tuhan, karena kami rindu untuk menaikkannya ke hadapan Engkau. Mari jemaat, ambil waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan doa permohonan ucapan syukur-Mu ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkenankan Tuhan kami bawa Tuhan dalam cawan korban doa ucapan syukur kami ke hadapan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ya Tuhan. Cawan yang berisi doa permohonan ucapan syukur daripada anak-anak-Mu, Petani Kemah Pemulihan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjawab. Dan biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum dan Engkau disenangkan atas apa yang kami sudah naikkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami beriman Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yang percaya
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, Amin.